Tiga saham Adaro Group, mana yang paling menarik? Jadi siapa yang nggak tahu ya, Adaro Group ini di bursa punya tiga saham yang listing, yang setahu saya listing ya. Ada Adaro, AADI, sama ADMR. Nah, Adaro Minerals. Nah, dari tiga emiten ini, kira-kira mana sih yang paling menarik? Adakah yang berpotensi untuk terbang atau adakah yang berpotensi untuk koreksi? Nah, ini kita di video ini saya coba bahas dari sisi teknikal dan bandarmologinya sebulan terakhir. Jadi kita coba tarik data broker summary-nya dari tanggal 1 Maret sampai pertanggal 1 April. Nah, kira-kira adakah yang menarik atau adakah yang sedang diakumulasi? Oke, kita coba bahas. Nah, pertama memang dari sisi sektornya, sektor tambang ini lagi menarik ya, lagi seksi ya. Karena kenapa? Karena ya seperti yang kita tahu, di saat perang, harga minyak naik, batu bara jadi salah satu opsi untuk menggantikan sumber energi yang harganya cukup terjangkau. Nah, karena minyaknya naik ya, banyak negara-negara atau pihak-pihak lain yang beralih ke batu bara dulu seperti itu. Nah, makanya akhirnya saham-saham Adro ini saham-saham Adaro ini menarik ya, karena meskipun si Adro kan sudah ganti lini ya, mereka si Adro sendiri sudah nggak berkecimpung di batu bara lagi, dialihkan ke AAD setahu saya seperti itu. Nah, jadi kita coba bahas dulu. Yang pertama mungkin dari ADMR dulu nih. Nah, dari ADMR, sahamnya Alam Tri Minerals Indonesia ini, kalau kita lihat dari sisi teknikalnya, ini dia membentuk pola yang namanya symmetrical triangle. Nah, pola ini biasanya ini nih fase penentuan sebenarnya. Dia ini lagi bingung mau kemana, belum menentukan arahnya, apakah akan lanjut uptrend atau koreksi dulu, seperti itu. Nah, cuma kalau kita ngelihat trennya secara keseluruhan, nah ADMR ini kan pola ini terbentuk dari tren naik. Nah, bias kita atau kecenderungan kita, harga pola ini akan diberi ke atas untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, cuma lebih baik jika pola ini yang terbentuk, kita wait and see dulu. Kita tunggu dulu sampai benar-benar tervalidasi pola ini di breakout ke atas seperti itu. Nah, saat ini harga sedang menguji area supply-nya berdekatan dengan upper trend line-nya itu. Jadi untuk ADMR ini kita coba WNS dulu ya. Nah, bagaimana dengan bandarmologinya ADMR sebulan terakhir? Sejak tanggal 1 itu terlihat ada distribusi. Nah, cuma kalau kita lihat lebih detail di sini, yang net buy itu tidak full broker retail ya. Ini CC, LG, PD, NI, AK. Nah, tidak full broker retail yang menampung jualan dari broker-broker yang net sell seperti itu. Nah, karena kecenderungannya sebenarnya ini diakumulasi pelan-pelan sepertinya dia. Nah, kita bisa lihat jumlah bayarnya 36, lebih sedikit dari jumlah sellernya 42. Nah, sebenarnya pelan-pelan si ADMR ini masih diakumulasi. Makanya lebih baik kita tunggu konfirmasi dulu dia breakout ke atas. Nah, itu akan jauh lebih baik seperti itu. Nah, jadi itu untuk ADMR. Nanti kalau dia breakout, tunggu dia retest, kita boleh masuk untuk ADMR. Nah, itu untuk ADMR. Nah, selanjutnya yang kedua kita bahas coba saham AADI. Nah, AADI ini yang kemarin sempat menarik ya, sempat saya bahas juga di video TikTok. Nah, untuk AADI ini kemarin itu kan baru break dari all time high-nya ya, all time high. Jadi ini wajar nih koreksi. 2 hari terakhir sudah koreksi, candle merah. Nah, ini sangat-sangat wajar sekali. Nah, sampai mana kira-kira target koreksinya? Nah, kalau kita lihat dari chartnya sendiri, target koreksinya terdekat adalah di demand area ini yang di bawah, di sekitar 9.700 sampai sekitar 10.000. 9.700 sampai 10.000. Ini yang terdekat. Nah, tapi kemungkinan kalau menurut saya sih nanti di sini nih dia akan mantul dulu, nah, tertahan, mantul sedikit baru akan turun lagi menguji yang ini yang bawah nih. Sekitar 9.000 sampai 9.150-an lah sekitar di sini. Nah,
Nah, apa ini 2 hari koreksi juga volumenya mulai meningkat ya. Ini kurang bagus, memang harusnya koreksi dulu dia. Jadi kita tunggu dulu sampai ke area demand-nya ini. Nah, kalau nanti di area demand sini ada terlihat tanda-tanda pembalikan, tanda-tanda potensi reversal, kita boleh coba masuk. Seperti itu karena jadi risknya sudah kecil. Bagaimana dengan bandarmologinya AADI? Nah, 1 bulan terakhir dari bulan tadi tanggal 1 Maret itu terlihat AADI ini masih konsisten di akumulasi ya. Ini cukup besar nih. Nah, diakumulasi oleh broker CC, ZP, BB, BK. Nah, ini bagus makanya untuk AADI. Nah, AADI ini kan juga salah satu signal di grup premium ya. Sudah saya share, kita udah profit sampai TP2 dan sudah kena trading stop sebenarnya karena koreksi 2 hari ini. Ya, hapcu gitu untuk AADI. Nah, selanjutnya kita ke saham yang terakhir ya, ini emaknya nih, induknya saham Adro. Nah, gimana untuk Adro sendiri? Nah, Adro ini yang kita juga harus hati-hati dulu. Dari chartnya terlihat ini membentuk pola yang namanya rising wedges. Nah, ini rising wedges ini adalah pola reversal dari tren naik menjadi tren turun seperti itu. Nah, didukung dengan terbentuknya bearish divergence. Nah, bearish divergence di sini. Bearish divergence dengan MACD-nya. Nah, apa itu bearish divergence? Yaitu ketika harga membuat higher high tetapi di indikator membuat lower high gitu. Jadi tidak sejalan, dia tidak sejalan pergerakannya. Nah, ini sudah koreksi di sini. Kemarin sama koreksi seperti AADI, koreksi cukup dalam ini dengan volume yang meningkat. Nah, kita tinggal tunggu breakoutnya aja. Ya, breakdownnya. Nah, ini terdekat dia akan menguji dulu nih demand area di sini di sekitar 2450 sampai 2440. Dia akan sampai di sini dulu baru koreksi. Nah, terjauhnya jika ini pola falling wedges-nya ini bisa di breakdown terjauh, kemungkinan bisa sampai ke sini nih. Ke sekitar 2200-an, 2200 sampai 2250. Area demand yang ini nih. Ini bisa sampai ke sini target koreksinya. Nanti kita lihat apakah di sini dia bisa mantul, tertahan. Nah, kalau dia bisa mantul atau tertahan, kita bisa coba untuk masuk di sini, cari kesempatan untuk masuk di sini. Bagaimana dengan bandarmologinya? Nah, bandarmologi sebulan terakhir dari tanggal 1 Maret itu, nah, Adaro ini ya bagus ya, sama kayak AADI itu diakumulasi terus nih. Dominan asing yang akumulasi BK, ZPU, RX, nah ini ada DX juga yang akumulasi, ini bagus banget nih untuk bandarmologinya. Memang dari chart dia menunjukkan tanda-tanda mau koreksi dulu. Apakah pasti sampai ke demand area yang ini? Ya enggak juga, bisa aja di demand area ini udah mantul lagi. Makanya nanti kita coba lihat reaksi harganya di 2 demand area di atas ini. Ini yang pertama di 24450 sama di sini sekitar 2400-an. 2380 nih, tinggal ada 2 demand area dulu sebelum sampai ke yang 2200 nih yang di bawah. Seperti itu. Jadi nanti kita coba lihat reaksi harganya di sini gimana, apakah bisa menahan atau bisa ada tanda pantulan dulu itu untuk kita cari kesempatan untuk entry. Tapi untuk Adaro ini bagus, masih Adaro, AADI sama ADMR itu menarik ya karena masih diakumulasi semua. Tapi memang dari chartnya berpotensi untuk koreksi dulu. Kecuali ADMR kita belum tahu, belum menentukan arahnya kemana karena polanya masih symmetrical triangle itu. Jadi menurut kamu di saham dari grup Adaro ini yang mana menurut kamu yang paling menarik? Nah, atau mungkin kamu sudah punya posisi di 3 saham ini, nah boleh tulis di komen ya. Oke, bisa dibantu untuk subscribe YouTube saya, di like dan di share video ini biar banyak teman-teman yang tahu untuk pembahasan saham Adaro Group ini. Oke, sekian dan terima kasih.